Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Dan iya, di tangan gue sekarang sudah ada Advan On Move, sebuah jam tangan pintar terbaru dari Advan yang harganya cuma 800 ribuan aja, tapi dia sudah ada GPS-nya. Di video kali ini gue pengen ngebahas jam tangan yang desainnya keren banget. Yang satu ini, so buat lo yang penasaran sama Advan On Move, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Seperti biasa gue bakal cerita dari isi dalam paket penjualannya dulu. Bentuk boxnya kayak gini dan di dalam paket penjualannya jelas lo bakal dapet jam tangannya. Ada buku manual dan kartu garansi, silika gel dan docking charger wireless kayak gini. Nah, bergeser ke sektor desain, gue yakin lo pasti tahu desain jam tangan ini tuh mirip sama jam tangan apa. Tapi sebenarnya hal itu wajar dan yang namanya terinspirasi satu dengan yang lain itu adalah suatu hal yang lumrah. Kalau ditanya apakah gue suka sama desain kayak gini, dengan lantang gue bakal menjawab gue suka desain kayak gini. Bentuk jam tangannya sendiri cenderung membulat dengan ukuran 47 mm dengan frame berbentuk oktagonal yang ngasih kesan mewah tapi juga sporty. Menurut gue desain kayak gini bakal cocok buat kegiatan olahraga, tapi masih pantas juga kalau mau dibawa ke acara formal. Di bagian sisi kanan jam tangannya terdapat dua buah tombol yang punya bentuk yang beda juga. Tombol yang atas dibuat menyerupai crown yang fungsinya selain sebagai tombol power, dia juga berfungsi sebagai tombol gulir. Sedangkan tombol yang di bagian bawah fungsinya sebagai shortcut untuk masuk ke menu olahraga. Selain itu masih di sisi kanan tapi di bagian housing bawahnya terdapat satu buah mikrofon. Sedangkan sisi bagian lainnya dibuat polosan aja. Oh ya, untuk ring bezelnya yang dibuat membulat juga punya informasi angka yang dikasih warna senada yang kesan sportinya dapet banget. Bergeser ke bagian belakang atau di bagian bawahnya, di sini terdapat sensor, beberapa informasi tentang jam tangannya serta ada sebuah loudspeaker di sana. Sedangkan untuk strapnya sendiri punya desain yang menurut gue kurang cocok ya sama penampilan dari jam tangannya itu sendiri. Materialnya rubber, berasa lembut juga, sebenarnya dipakainya nyaman tapi entah kenapa motifnya menurut gue agak kurang cocok sama desain jam tangannya. Mungkin kalau dikasih opsi pilihan strap yang stainless bakal lebih bagus. Atau ya tinggal cari aja strap pihak ketiga, toh ukurannya juga standar 22 mm dengan sistem penguncian yang quick release, jadi gampang dilepas pasang. Oke, sekarang gue mau ceritain fitur apa aja yang ada di jam tangan Advan On Move ini. Tapi sebelum itu ada satu hal yang menarik yang gue temuin di jam tangan ini, yang menurut gue ada kaitannya sama Huawei. Jadi pas gue iseng ngecek OS dari jam tangan ini, sistem dari jam tangan ini ditenagai oleh Open Harmony. Asumsi gue di sini, ini adalah salah satu license terbuka dari Huawei yang bisa dipakai di banyak produk jam tangan yang salah satunya dipakai di Advan On Move ini. Entah benar atau enggak, tapi secara garis besar tampilan menu dari jam tangan Advan On Move ini mirip sama Harmony OS-nya dari Huawei. Misalnya tampilan icon menu, tampilan heart rate, dan lain sebagainya. Oh iya, terkait dengan fitur, ada dua fitur yang menjadi highlight Advan dari jam tangan yang satu ini. Yang pertama, dengan harganya yang cuma 800 ribuan, jam tangan ini sudah dibekali dengan fitur GPS yang bisa kita gunakan untuk buat tracking rute yang kita ambil saat kita berolahraga di luar ruangan kayak lari outdoor atau walking outdoor. Terus yang kedua, ada fitur AI yang bisa kita gunakan. Sebenarnya fitur AI ini kalau menurut gue lebih ke perintah suara yang bisa kita lakuin melalui jam tangan dan diteruskan ke AI dari handphone yang kita pairing sebagai hostnya. Untuk fitur lain seperti pembaca detak jantung, oksigen dalam darah, tingkat stres, pedometer, dan tracking tidur udah jadi standar ya di jam tangan yang satu ini. Oh iya, hampir lupa kalau di jam tangan ini ada satu fitur pengukur kesehatan dengan sekali sentuhan aja. Jadinya saat kita mau mengukur detak jantung, oksigen dalam darah, dan tingkat stres, cukup sekali klik udah dilakukan semuanya secara sekaligus. Gak lupa juga kalau Advan On Move ini sudah dibekali fitur ketahanan air yang bisa menyelam hingga kedalaman 50 meter atau 5 ATM. Seperti biasa, untuk bisa terhubung ke handphone yang kita gunakan, kita sebagai pengguna wajib mendownload aplikasi yang namanya adalah OnWear Pro, yang bisa lo download lewat Play Store atau bisa scan barcode yang ada di buku manual atau saat pertama kali setting jam tangannya. Di dalam aplikasinya seperti biasa juga banyak hal yang bisa lo atur, mulai dari mengatur target olahraga, mengatur settingan notifikasi, dan lain sebagainya. Tapi yang paling berguna dari aplikasi ini menurut gue adalah kita bisa tahu lebih jelas dan lebih detail mengenai data kesehatan yang sudah kita kerjain, kayak misalnya data detak jantung, data pedometer, data stres, dan lain sebagainya. Di dalam aplikasi ini juga lo bisa atur watch face dan di sini pilihannya banyak banget dan gratis semua. Selain itu lo juga bisa customisasi watch face menggunakan foto dari aplikasi ini. Buat lo yang nanya bisa connect ke Strava atau enggak, lewat aplikasi ini lo bisa juga menghubungkan jam tangan ini atau menyinkronkan data olahraga yang udah lo kerjain ke Strava. Caranya tinggal masuk ke aplikasi, pilih My, pilih
pilih more setting dan pilih Strava atau Google Fit. Kayak yang tadi gue bilang, kalau jam tangan ini punya speaker dan mikrofon juga, yang salah satu fungsinya adalah untuk telepon, dan yang kerennya di sini dia bisa untuk telepon WhatsApp, gak cuma untuk telepon reguler aja. Selain itu, feel pakai jam tangan ini juga menurut gue termasuk nyaman ya untuk kebutuhan harian kayak misalnya olahraga atau dipakai buat jalan-jalan atau kerja, berasa nyaman-nyaman aja. Tapi kalau dipakai buat tidur, beberapa kali gue pakai dan menurut gue itu masih terlalu besar jam tangannya, jadi berasa kayak ada yang ngeganjel. Meskipun gak terlalu berat, tapi buat gue pribadi masih kurang nyaman. Oh ya, menurut gue cara pengoperasian jam tangan ini juga nyaman ya. Swipe untuk pilih aplikasi juga udah mulus gerakannya. Meskipun belum yang 60 Hz, tapi menurut gue udah cukup. Paling yang menurut gue masih kurang itu justru ada di mesin getarnya yang berasa aneh, berasa nyebar dan berasa kayak ada bagian yang kopong di dalam rongga jam tangannya. Gak berasa solid dan padat mesin getarnya. Nah, hal terakhir yang mau gue bahas dari jam tangan ini adalah baterai. Advan On Move dibekali baterai berkapasitas 340 mAh yang katanya bisa bertahan sampai 14 hari. Tapi setelah gue pakai jam tangan ini full untuk nemenin aktivitas gue bahkan buat tidur, kayaknya nggak bisa sampai 14 hari karena dalam satu hari full gue pakai baterainya bisa berkurang 10%. Yang dimana itu menurut gue agak boros untuk ukuran smartwatch yang punya bodi besar kayak gini. Untuk chargernya sendiri menurut gue standar aja dengan kapasitas charger 5 volt 2 ampere, baterainya bisa keisi penuh kurang dari 2 jam. Nah, jadi begitu ya teman-teman jam tangan Advan On Move. Jam tangan yang harganya cuma 800 ribuan tapi udah punya fitur GPS. Desainnya bagus dan feel pakainya pun juga nyaman. Catatan gue buat jam tangan ini cuma ada di strapnya aja yang menurut gue kurang cocok dan mesin getarnya yang menurut gue kurang solid. Tapi apa yang gue sampaikan ini tuh murni pendapat gue pribadi dan tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Kalau lo punya pendapat yang berbeda boleh ditulis di kolom komentar, nanti kita diskusi. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue tentang Advan On Move. Kalau lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.